Halo pemirsa, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di video kali ini saya akan jelaskan terkait dengan menata hati yang terluka. Entah itu dikecewakan oleh orang lain atau mungkin ditinggalkan oleh orang yang Anda cintai atau Anda merasakan pedihnya kehilangan ya. Beberapa hal ini bisa membantu Anda untuk menata hati Anda kembali agar Anda tidak berkabung terlalu larut ya, tidak berkabung terlalu dalam, apalagi Anda, larut dalam kesedihan yang bisa merusak diri Anda sendiri. Nah pemirsa, untuk menata hati, ada beberapa langkah yang perlu untuk Anda lakukan. Yang pertama adalah memvalidasi emosi sedih. Jadi, di dalam diri kita itu memang ada banyak sekali emosi, entah itu emosi kemarahan, kesedihan, kebahagiaan. Nah, ketika Anda sedang mengalami suatu permasalahan, suatu kejadian yang melukai hati Anda, emosi sedih itu biasanya akan muncul dan itu sangatlah wajar. Jadi Anda nggak perlu menutup-nutupi itu, Anda tidak perlu pura-pura bahagia, Anda tidak perlu berpura-pura baik-baik saja. Anda perlu untuk memvalidasi emosi sedih Anda. Misalkan dengan Anda menangis, ya, lakukanlah itu semua untuk mengeluarkan energi negatif ya, mengeluarkan kesedihan yang membuat hati Anda bisa lebih lega ke depannya. Kalau misalkan Anda menutupi emosi sedih Anda, itu bisa membuat diri Anda justru semakin stres di kemudian hari atau Anda akan semakin tertekan ke depannya. Tapi kalau Anda bisa memvalidasi emosi sedih Anda bisa mengeluarkan itu dengan baik, ya. Anda boleh menangis, Anda boleh menunjukkan kesedihan, ya. Maka lambat laun hati Anda akan bisa lebih tenang. Emosi Anda bisa kembali netral. Karena memang sebagai manusia hidup, kita tidak hanya akan merasakan kebahagiaan saja. Kita akan merasakan beberapa kejadian yang mungkin bisa melukai perasaan kita. Dan kesedihan adalah suatu hal yang sangat wajar. Kemudian yang kedua, jangan melakukan hal yang bisa membuat diri Anda semakin banyak masalah. Jadi kalau misalkan Anda sedang sedih ya, dikecewakan oleh orang lain, beberapa hal yang bisa Anda lakukan memang salah satunya hindari hal-hal yang bisa membuat masalah tambah banyak, gitu. Kalau misalkan Anda, bisa membatasi diri Anda ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif ya, itu justru akan memberikan ruang yang lebih positif bagi diri Anda sendiri. Kebanyakan orang yang tidak bisa sembuh dari luka hatinya kan, dia salah jalan, dia justru melakukan hal-hal yang bisa membuat dirinya semakin salah ya, masalah semakin berdatangan. Contohnya apa? Contohnya misalkan dia mungkin ngupload status yang negatif ya, atau nyindir-nyindir orang yang membuat hatinya luka, atau mungkin dia nongkrong sampai malam gitu ya, atau dia malah jadi nggak fokus dengan pekerjaannya, dia happy-happy-an di tempat-tempat yang negatif gitu ya, yang membuat itu semua justru akan tambah masalah. Jadi, teman-teman harus perhatikan kalau misalkan Anda ingin menata hati, hindarilah aktivitas-aktivitas yang membuat diri Anda jadi tambah masalah. Lebih baik Anda fokus kepada diri Anda sendiri, menata diri Anda kan, fokus dengan pekerjaan misalkan, fokus dengan orang-orang yang mensupport Anda, ya, orang-orang yang bisa memberikan energi kebahagiaan dalam hidup Anda. Nah, itu yang harus lebih ditingkatkan lagi, gitu. Kemudian hal ketiga yang perlu untuk dilakukan adalah cobalah untuk, memperbanyak aktivitas-aktivitas positif. Karena aktivitas positif ini bisa mengalihkan diri kita dari kesedihan atau, hal-hal yang mungkin bisa mengingatkan kita pada kesedihan itu sendiri. Aktivitas-aktivitas positif itu banyak ya, misalkan dengan hobi. Anda bisa cari hobi yang positif, misalkan berkebun, atau misalkan, refreshing gitu ya di tempat-tempat baru yang positif tentunya di sini, atau bisa ikut komunitas-komunitas yang positif yang membuat Anda memiliki pergaulan yang lebih luas dan juga, lebih positif tentunya, dan hal-hal positif lainnya. Dengan kegiatan-kegiatan positif itu bisa membuat diri Anda nggak punya ruang lagi untuk meratapi kejadian buruk yang sudah terjadi dalam hidup Anda.
gitu. Kemudian yang keempat, yang insya Allah mujarab sekali untuk bisa mengembalikan hati Anda menjadi lebih baik lagi adalah dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya sebagai petunjuk saja pemirsa, namun juga bisa sebagai pengobat ya. Entah itu obat hati atau mungkin obat mental atau bahkan obat-obat penyakit fisik juga. Nah, dengan mendengarkan ya Al-Quran, insya Allah hati Anda itu akan kembali tertata. Karena apa? Ya karena memang Al-Quran ini menjadikan rahmat bagi kita semua dan memang sudah eh, ditakdirkan oleh Allah sebagai penyembuh bagi setiap manusia. Jadi kalau misalkan teman-teman sedang galau, sedang sedih, cobalah untuk luangkan waktu 30 menit ya setiap harinya, ya minimal 30 menit untuk membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran. Jadi kalau teman-teman yang mungkin kesusahan untuk membaca Al-Quran, bisa dengan mendengarkan Al-Quran. Jadi memang harus didengarkan secara khusyuk ya. Nah, kalau misalkan Anda bisa menjalankan itu semua, bisa mendengarkan atau membaca Al-Quran secara rutin setiap harinya, insya Allah hati Anda akan bisa lebih legowo, bisa lebih ikhlas, dan akan terobati. Nah, itu tadi pemirsa, jika Anda mungkin punya unek-unek atau ingin menambahkan, atau Anda ingin bertanya kepada saya, silahkan Anda bisa tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM ke Instagram saya, Solihatun Motivasi. Terima kasih ya sudah menonton video ini, saya tunggu Anda di video-video saya lainnya. Sampai jumpa.